Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirma Sari dengan NPM 2478267 dari kelas TRI 3C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan hands-on lab 12, dan pada lab 12 ini saya sudah melakukannya di kelas sebagai praktikum. Jadi di sini saya akan membuktikan saja bahwa saya sudah mengerjakan. Dan di sini ada pertanyaan di setiap exercise-nya, tapi sudah saya jawab di logbook. Seperti itu. Langsung saja, yang pertama kita di sini pre-exercise. Jadi memastikan terdapat file inventory.yaml. Pada file inventory.yaml pastikan terdapat grup switch dan router berisi perangkat lengkap. Lalu kita menambahkan grup sub switch yang berdiri S1 dan S2. Jalankan looping melalui Ansible group all. Pastikan semua perangkat berhasil di ping. Jadi yang pertama kita di sini ke topologi, kita buka nano inventory.yaml. Oke, jadi yang pertama di sini di inventory.yaml ini terdapat all ini berisi grup root. Lalu ada host, di sini host langsung tanpa grup. Lalu ada children di sini sebagai subgroup, dan router sebagai grup router di sini. Lalu ada switch juga sebagai grup switch sebagai grup switch. Lalu ada juga di bawah sub switch sebagaimana di perintah. Tambahkan grup switch yang berisi S1 dan S2. Di sini sub switch source-nya S1 dan S2. Artinya di sini ada satu router bernama R1, lalu IP manajemennya 192.168.10.1, lalu Ansible networknya iOS, lalu Ansible usernya admin. Sebentar, ini kayaknya ngebug ya. Username-nya admin dan passwordnya itu admin123. Lalu koneksi Ansible-nya menggunakan network CLI, bukan SSH normal. Itu juga di switch 1, 2, 3 ada juga, dan sub switch-nya ada grup switch-nya ada switch 1 dan switch 2. Itu lalu kita clear. Selanjutnya di sini jalankan model ping melalui Ansible group all, pastikan semua perangkat berhasil di ping. Oke, sini saya juga sudah membuat. Oke, kita cek ping. Oke, kita tunggu, kita baca exercise 1. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan semuanya, saya di sini akan hands on saja untuk pertanyaan itu sudah saya jelaskan di logbook. Membuat playbook VLAN at YAML yang dapat menjalankan VLAN pada grup sub switch. VLAN at.yaml. Oke. Sepertinya di sini ngebug. Kita ulang aja. Oke. Di sini router, switch 2, switch 1, switch 3, switch 4, switch 5, 6, switch 1 sudah sukses semua. Sudah di ping. Lalu di sini membuat playbook VLAN at YAML yang dapat menambahkan VLAN pada grup sub switch. Oke. Kita clear dulu. Sebelumnya saya juga sudah membuat, jadi nano VLAN at.yaml. Oke. Di sini saya membuat VLAN 200 waktu praktikum di kelas. Jadi bagian playbook ini hostnya di sini hanya sub switch. Berarti dia menjalankan playbook ini hanya di switch 1 dan switch 2 karena targetnya di sini adalah sub switch seperti itu. Lalu di sini iOS config
iOS config, yakni modul untuk mengedit konfigurasi Cisco iOS. Formatnya seperti menjalankan komen di CLI. Jadi dia VLAN 200, namanya VLAN 200. Dan div yes di sini menampilkan perbedaan konfigurasi sebelum dan sesudah pengguna untuk tracking perubahan. Kita Ctrl X, kita clear. Lalu di sini update VLAN add YAML, ubah host menjadi group switch, jalankan playbook VLAN add YAML dalam check mode. Oke. Jadi di sini hostnya yang tadinya subswitch menjadi switch saja. Ya, menjadi switch saja. Berarti targetnya itu semua switch, tidak hanya subswitch, tidak hanya switch 1 dan switch 2, tetapi switch semuanya dari 1 sampai 6. Kita Ctrl X. No. Kita clear. Selanjutnya di sini langsung saja saya menjelaskan yang ini. Nanti kita akan mencoba juga dengan VLAN yang berbeda. Buat playbook interface _config.yaml seperti ini isinya. Kita nano interface Oke, jadi di sini targetnya di sini adalah switch. Ya. Artinya switch 1, 2, 3, 4, 5, 6 semua akan dikonfigurasi, dan di sini iOS config-nya atau config CLI yang dihasilkan yakni interface Ethernet 0/1, description-nya link to R1. Jadi jika deskripsi berubah, maka akan diubah. Jika sudah sama, tidak ada change atau tidak ada idempotensi. Seperti kita Ctrl X, kita clear. Oke, saya di sini akan melakukan praktikumnya dengan membuat VLAN yang berbeda. Seperti itu. Jadi yang pertama di sini kita ke ini dulu. Kita exercise 1 menambahkan VLAN ya, kita edit dulu. Sebentar, ini kita edit dulu. Nano VLAN edit YAML yang ininya tadi. Nah, ini subswitch ya. Subswitch yang tadinya saya membuat VLAN 200, di sini saya ubah menjadi VLAN 700. VLAN 700. Di sini VLAN 700. Oke. Ctrl O, enter, Ctrl X, kita clear. Jadi lalu jalankan playbook. Kita jalankan playbooknya. Mode normal dulu. Ctrl copy. Kita untuk error yang mau kata clear dulu.
jalankan. Jadi di sini dia play at VLAN 200 with iOS config. Kalau tas ensecure VLAN 700 exit, lalu change-nya switch 1 dan switch 2 ya. Switch 1 dan switch 2. Oke. Pada output, apakah teks add VLAN pantas menghasilkan change 1 atau change 0? Jelaskan berdasarkan kondisi aktual switch sebelum perubahan. Jadi di sini dia change-nya menjadi 1 ya. Kenapa 1? Karena pada switch 1 dan switch 2 ini belum ada VLAN 700. Jadi dia dibuat. Nah, karena dibuat itu jadilah change-nya 1. Seperti itu. Tapi hanya di switch 1 dan switch 2. Seperti itu. Lalu pilih salah satu perangkat switch, apakah musuh pesan div, tuliskan teks div yang muncul. Jadi divnya tidak muncul ya. Seperti yang sudah dijelaskan di kelas, divnya tidak muncul. Lalu periksa running config, apakah VLAN 400 sudah muncul, bagaimana buktinya jangan VLAN config. Jadi di sini saya kan membuat VLAN 700 nih. Jadi apakah VLAN 700 itu sudah muncul, apakah VLAN 700 itu sudah jadi. Kita cek di switch 1 ya. Tunggu. Oke, enak. So running min config. Nah, di sini kita lihat nih, VLAN 700, name VLAN 700 ya. Jadi pertanyaannya tadi kan, periksa running config apakah VLAN 700 sudah muncul. Yap, sudah muncul. Bagaimana cara membuktikannya jika VLAN 700-nya berhasil dibuat? Nah, ini dia dengan show running config di switch 1 sudah muncul ya VLAN 700 seperti itu. Selanjutnya menjalankan cek mode plus div mode pada VLAN add YAML ubah host menjadi grup switch saja. Kita ubah dulu ya. Oke, ini kita ubah dulu. Oke. Udah kita ubah hanya switch saja, jadi targetnya hanya switch saja. Lalu jalankan playbook VLAN YAML dalam cek mode. Ini cek mode. Oke. Cek mode. Oke. Oke, di sini change-nya switch 4, change-nya switch 5, change-nya switch 3, change-nya switch 6. Oke, jadi di sini ada pertanyaan nih, kita jawab juga lah ya. Pada device yang belum memiliki VLAN 400, bagaimana isi div-nya? Tunjukkan beberapa baris div. Jadi di sini div memang tidak muncul ya, tidak ada. Lalu kita lanjut aja. Pada device yang sudah memiliki div 400, bagaimana div-nya? Apakah isinya berbeda dibanding yang belum punya? Ini div-nya juga tidak muncul ya, tapi lalu di sini berdasarkan hasil Anda sendiri, jelaskan apa yang membedakan cek mode dengan normal mode. Jadi saya jelaskan ini saja, jelaskan hasil saya saja karena div-nya tidak muncul. Jadi karena di switch 1, jadi kan tadi kan kita ubah ya di nano itu di nano VLAN add ini kita ubah menjadi group switch, bukan sub switch. Jadi switchnya ini targetnya 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Lalu kita menerapkan membuat VLAN 700. Jadi di switch 1 dan switch 2 itu VLAN 700 sudah ada. Jadi dia tidak melakukan perubahan lagi, maka change-nya 0. Sedangkan di switch 3, 4, 5, 6 itu belum ada VLAN 700. Maka itu dia dibuat VLAN 700. Jadi change-nya ada di switch 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Lalu jelaskan berdasarkan hasil Anda sendiri apa yang memberikan chip mode dan normal mode. Jadi jika normal mode melakukan perubahan pada device, VLAN-nya benar-benar dibuat pada switch yang belum punya outputnya menampilkan chain 1 jika ada perubahan, sedangkan mode check atau min check hanya mensimulasikan perubahan, tidak mengubah konfigurasi di device seperti itu. Lalu yang ini jalankan lagi playbook VLAN add YAML untuk kedua kalinya, normal mode. Normal mode ini ya, kita jalankan lagi. Ini div tidak ada ya. Apakah padaran kedua muncul chain 1 atau chain 0? Tuliskan buktinya. Mengapa padaran kedua tidak ada? Menggunakan distribusi menjadi jawaban. Ini kita tunggu saja. Seharusnya karena ini sudah sesuai semua VLAN 700, seharusnya ini tidak ada chance seperti itu ya. Tapi tidak tahu ini ada chance. Seperti itu. Dari hasil praktikum Anda sendiri jelaskan dengan kata-kata Anda apa itu idempotensi dalam konteks Ansible. Jadi idempotensi itu adalah konsep di mana menjalankan playbook berulang kali tidak mengubah konfigurasi perangkat jika kondisinya sudah sesuai dengan yang diinginkan. Tetapi jika dia belum sesuai dengan yang kita inginkan, maka dia akan melakukan perubahan seperti itu. Lalu buat playbook interface config dan YAML di sini saya juga sudah buat. Ini kita clear dulu, lalu nano interface config.yaml. Nah, di sini interface config.yaml ini dia kegunaannya playbook ini targetnya ya ini switch, berarti switch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu IOS config-nya atau konfigurasi CLI yang dia lakukan ya ini interface 0/1 deskripsi link to R1. Jadi jika deskripsi berbeda akan diubah, jika sudah sama tidak ada chance, tidak melakukan chance seperti itu. Kita Ctrl X, kita clear, lalu div tidak muncul ya kalau div. Kita jalankan ini dulu, normal mode. Tidak kita langsung ke ini aja, langsung cek div ini aja. Tapi memang divnya tidak muncul ya. Oke. Tagsnya set description and enable interface. Kita tunggu. Change-nya switch 2, switch 4, switch 5, switch 3, switch 2. Oke. Jadi di sini playbook tidak ada. Setelah run kedua, apakah div berbeda? Ini tidak ada ya, tidak ada div. Periksa running config device Anda apakah deskripsi terdengar setelah playbook dijalankan. Bagaimana aplikasi Ansible ketika konfigurasi menggunakan parents dibandingkan tanpa parents. Jadi di sini saya jelaskan dulu yang nomor 13. Ansible masuk ke dalam mode konfigurasi interface secara langsung. Lalu semua perintah dalam lines diterapkan hanya pada konteks interface tersebut, yakni interface 0/1. Lalu konfigurasi lebih terstruktur, lalu menghindari konfigurasi yang salah, konteks tanpa parents. Itu yang menggunakan parents.
ya. Jika tanpa parents, perintah ditempatkan sebagai global config, lalu Ansible harus menulis baris interface secara manual, lalu lebih besar raut dan berpotensi salah, dan bisa terjadi duplikasi atau formatting error. Oke, jadi di sini kan sudah kita jalankan dan dia sudah menerapkan di switch 1 2 3 4 5 6. Kita ke S1 saja. Di switch 1 ini kita clear dulu, tidak bisa ya. Ya udah, kita langsung saw running min config. Nah, kita lihat di sini. Oke, di sini. Bukan, sorry. Nih. Tutup saja di switch 2, coba ya. Sound. Coba kita jalankan lagi. Yang kedua, oh sorry, itu kan dia. Sebentar, kita jalankan dulu. Kalau untuk div itu memang tidak keluar ya, tidak ada. Oke, coba kita cek lagi. Oke, di sini interface internet 0/1-nya nih description link to R1 gitu. Jadi periksa ini ada pada deskripsi setelah playbook dijalankan, yaitu ya. Setelah run kedua, apakah div berbeda? Jika kosong, jelaskan mengapa div ini tidak ada div ya. Mungkin sekian penjelasan dari saya pada lab ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.